Halo Sobat Gerangan Farm, kali ini kita sedang berada di kebun cabai kita yang tempo hari sudah dilakukan pemupukan. Nah, ini adalah kondisinya tadi pagi hujan ya, jadi lumayan basah lahannya. Dan ini dia kondisi kebun kita, cabainya sudah mulai hijau setelah dilakukan pemupukan awal kemarin yang menggunakan SP36 dan juga NPK Ponska. Dan ternyata pupuk-pupuk tersebut itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kita ya. Dan inilah hasilnya ya guys. Nah, ini adalah pohon cabai yang kemarin yang berada di video itu yang terakhir. Kondisinya itu sudah seperti ini, bisa teman-teman lihat nanti perbedaannya ya, antara yang belum dipupuk dan sudah dipupuk. Dan ini dialah perbedaannya. Oke. Nah, agenda kita pada hari ini yaitu akan melakukan pruning atau pemangkasan pada daun-daun cabai kita. Nah, di sini sudah kayaknya untuk cuaca hari ini itu cerah. Tadi saya melihat seberkas sinar ya, berarti ada secercah harapan bahwasanya nanti setelah dilakukan pemangkasan ini otomatis akan langsung tersinari oleh sinar matahari ya. Dan mungkin pemangkasan pada kali ini itu kita akan menseleksi daun-daun mana yang sekiranya bisa dipangkas ya, dan daun-daun mana yang sekiranya tidak bisa dipangkas. Oke, ini dia ya kondisi pohon cabai kita yang sudah diberikan pupuk pada beberapa waktu kemarin. Ya, kenapa sih kita harus melakukan pruning terhadap pohon cabai ini itu? Yang sudah saya baca di beberapa artikel jurnal bahwasanya pemruningan dari cabai yang tepat ya, pemruningan cabai yang tepat itu memiliki pengaruh terhadap produktivitas dari hasil buah itu sendiri ya. Tapi pemruningan itu tidak bisa dilakukan sekali dua kali, jadi harus bertahap ya sampai benar-benar cabai itu bisa tumbuh dengan maksimal. Dan tentunya setelah dipruning ya, tentunya harus diberikan pupuk kembali agar supaya tanaman ini bisa menangkap nutrisi dengan maksimal. Nah, pupuk yang cocok untuk masa seperti ini adalah pupuk yang mengandung nitrogen. Nah, pupuk-pupuk yang mengandung nitrogen itu diantaranya banyak sekali ya, seperti NPK yang mungkin kita kenal, seperti urea, ZA, dan lain sebagainya. Pokoknya yang pupuk itu memiliki kandungan nitrogennya itu sebenarnya baik untuk pohon cabai, terutama pada masa vegetatif ini. Tetapi harus disesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing cabainya itu, ataupun kebutuhan kondisi cabainya. Karena apa? Karena kalau nantinya setelah dipruning ini kita terlalu berlebihan dalam memberikan dosis nitrogen, otomatis setelah pertumbuhan dewasa nanti itu cabai ini akan mudah terganggu oleh penyakit, oleh hama-hama, sehingga itu juga menyebabkan terjadinya gagal panen atau serangan hama pada pohon cabai ini. Jadi takarannya itu harus sesuai dengan kebutuhan cabai ini sendiri ya. Nah, pendapat itu bukan pendapat dari saya sendiri, tetapi pendapat dari beberapa penelitian yang memang sudah dilakukan ya. Jadi bukan pendapat saya sendiri. Jadi saya berbicara itu dari hasil saya membaca artikel-artikel jurnal yang memang sudah diterbitkan dan juga kredibel. Nah, langsung saja ya kita melakukan pemotongan daun ataupun pruning yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya, ini adalah kondisi tanaman yang kemarin saya potong pucuknya, dan ini adalah kondisi tanaman yang tidak dipotong pucuk. Jadi bisa dilihat perbedaannya teman-teman di sini, bahwasanya tanaman yang dipotong pucuk itu cenderung memiliki tangkai-tangkai yang banyak ya dibandingkan yang tidak dipotong pucuk. Padahal ini kondisinya tanaman ditanam pada waktu yang sama. Jadi sebaiknya gimana, dipotong pucuk atau tidak dipotong pucuk?
Kalau saya sih lebih baik dipotong pucuk karena kita akan memaksimalkan pertumbuhan batang-batang yang nantinya akan menghasilkan buah. Nah, untuk cara pemangkasan pucuk itu kita hanya pangkas pucuk di sini ya sekitar 3 sampai 4 daun supaya nantinya bisa tumbuh lagi batang-batang di bawah-bawahnya ya. Seperti ini kita potong pucuknya seperti itu ya. Dan nanti kita tunggu hingga beberapa saat, misalkan waktu 1 minggu, nanti akan keluar daun-daun yang seperti ini. Nah, ketika sudah keluar daun yang seperti ini, kita melakukan pemotongan pada daun ini seperti ini. Oke, nah kita habiskan ya daun-daun yang memang sudah muncul tunasnya. Kenapa kita menghabiskan daun yang muncul tunasnya? Karena kita sudah mengetahui bahwasanya di sebelah situ itu sudah ada tunas yang nantinya bisa menggantikan daun yang sudah tua ini ya. Jadi nanti pertumbuhannya itu pucuk-pucuk daun ini itu akan lebih maksimal jika kita melakukan pemangkasan pada daun-daun yang ini. Nah, daun-daun yang ini itu jangan dibuang, kita bisa gunakan untuk pembuatan pupuk atau pembuatan kompos dari daun cabai ini. Jadi tidak ada yang terbuang setelah kita melakukan pemangkasan. Kenapa sih kita harus melakukan pruning itu dalam beberapa tahap? Karena contohnya seperti ini. Ini ada daun yang memang sudah tumbuh batang atau tunas baru yang sudah maksimal. Dan ini itu ada tunas yang memang pertumbuhannya itu belum maksimal. Jadi kita biarkan terlebih dahulu untuk daun-daun ini itu menyerap nutrisi yang nantinya akan dialirkan ke tunas-tunas yang ini. Jadi nanti ketika sudah mulai besar baru kita potong daun-daunnya. Dan ada contoh juga nih di sebelah sini yang sudah memang mulai kuncup daunnya, kuncup itunya sudah mulai ada kuncup pucuknya. Dan di sini ini masih kecil, calon tunasnya itu masih kecil. Nah, daun yang seperti ini itu tidak boleh kita pangkas. Jadi kita harus menunggu sampai ini sudah muncul. Memang itu membutuhkan kesabaran, apalagi kalau memang tanaman itu mencapai ribuan ya, memang membutuhkan kesabaran. Tetapi dengan cara ini kita mengharapkan ya nantinya uh, tidak ada batang-batang yang memang terbuang ya, yang mungkin takutnya nanti di sini itu adalah yang tunas apikal yang menghasilkan buah, tapi karena kecerobohan kita malah kita potong ya. Dan itulah memang harus mengedepankan sisi kehati-hatian dan juga pengamatan terhadap pohon-pohon itu sendiri ya, terhadap tanaman-tanaman itu sendiri ya. Kita potong aja yang memang sudah siap dipotong seperti ini. Dan kita sisakan dua ini. Cukup seperti itu ya. Kita akan pindah ke tanaman yang menurut saya ini cukup unik ini di sini. Nah, ini adalah tanaman cabai. Umur penanamannya itu sama dengan yang lain, tetapi ini memiliki pertumbuhan yang menurut saya ini abnormal ya, terlalu cepat gitu. Dan juga pohon daun-daunnya emang ini besar-besar sekali. Emang gak sayang daun-daun yang seperti ini kita potong. Dan kalau potong nanti ya nutrisinya malah tidak jadi malah menghambat pertumbuhan gitu. Lalu kita menjadi dilema ya, karena kita memiliki pohon yang sebenarnya sudah bagus seperti ini. Tetapi balik lagi ke pendapat kita tadi, bahwasanya kita itu menginginkan adanya penambahan bobot dari jumlah hasil panen kita. Memang ya harus ya ada yang harus dikorbankan ya. Daun yang sebagus ini mungkinnya selebar ini ya harus dikorbankan juga, karena kita harus melakukan perawatan pada tanaman cabai ini. Toh nantinya ini juga bakalan sebesar ini gitu, jadi nggak apa-apa kita buang terlebih dahulu ya. Ya, potong sebelah sini, ini juga
daun sebagus ini kok dipotong ya, kira-kira gimana sih? Nah, kita biarkan seperti ini karena yang di bawah ini itu belum muncul tunasnya, jadi kita biarkan bertumbuh terlebih dahulu ya. Ya, ini dia hasilnya, kita lihat nanti sebelum dan sesudahnya ya. Ya seperti itulah gitu. Oke, seperti itu ya caranya. Dan kita akan memilih juga tanaman-tanam yang sekiranya sudah siap di pruning. Jadi kita tidak mempruning secara massal, tetapi kita hanya memilih tanaman-tanaman yang sudah siap di pruning. Nah, ini adalah tanaman yang belum siap, jadi kita hindari dulu. Dan kemudian mungkin sebelah sana ya, di balik pohon ini tempat awal ada. Nah, ini dia tanaman yang memang sudah siap di pruning ya. Ini kondisi daunnya sudah lebat dan juga daunnya juga lumayan besar-besar, tidak kalah dengan yang tadi. Ini kita siap saja dipotong sebelah ini daunnya ya. Tuh. Ya, seperti itu. Kita sisakan lagi daun yang memang belum memiliki tunas ya. Kita sisakan. Nah, selain kita memangkas daun-daun yang bagus seperti ini, kita juga bisa mengurangi daun-daun yang memang sudah tidak bagus ya, atau kurang bagus. Nanti saya contohkan. Nah, ini di samping saya ternyata ada contohnya ya. Ini adalah daun yang memang mungkin terdapat penyakitnya ataupun terdapat jamurnya, ataupun karena mungkin kebanyakan apa namanya, atau mungkin karena kebanyakan pupuk juga bisa, dan daunnya menjadi kurang baik atau rusak seperti ini. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk memangkas daun yang memang kurang baik. Itu adalah salah satu tujuan lain daripada pemruningan itu sendiri ataupun pemangkasan daun. Oke, seperti itu ya. Kita cari lagi di sebelah sana, sepertinya ada lagi itu. Nah, ini dia daun yang memang sepertinya sayang untuk di pruning, tetapi kita harus melakukan pruning ya. Ya, langsung saja kita babat habis seperti ini. Oke, ini sudah habis ya, daun-daunnya sudah semuanya, di batang-batangnya juga sudah muncul tunas. Dan ini juga ada yang belum di pruning, dan yang di pruning itu ternyata belum muncul tunasnya. Dan kita lakukan pemotongan pucuk. Maksud saya yang tadi belum dipotong pucuk itu belum muncul tunasnya. Kita cari sebelah sini. Ini juga sudah siap dipotong, di pruning. Ini juga sudah siap, dan sebelah sini juga sudah siap. Waduh, sudah banyak sekali yang siap dipotong pruning ternyata ya teman-teman. Nah, kita lakukan pemangkasan. Karena banyak yang bagus, kita cari yang jelek ya. Kita cari yang jelek, mungkin ada di sebelah barisan sana ya. Kita cari yang jelek supaya daun-daun yang kurang baik itu bisa dilakukan pemotongan. Nah, saya melihat ada satu di sini yang memang kurang baik ya. Kita langsung saja potong ya. Ini dia. Nantinya kita amati tanaman ini selama kurang lebih 1 minggu. Kita memiliki dua opsi, antara tanaman ini dilanjutkan untuk hidup ataupun kita ganti ya teman-teman. Dan di sini juga ada lagi yang daunnya itu kurang baik. Maaf, saya melewati mulsa. Ini kita potong saja karena daun-daun yang seperti ini itu kurang baik bagi tanaman ya, karena sudah mungkin mengandung jamur ya. Kita habiskan seperti itu. Gitu cara melakukan pemangkasan. Jadi kita benar-benar harus selektif sekali dalam melakukan pemangkasan, dan juga harus berhati-hati. Pemangkasan atau pruning itu tidak hanya bermanfaat untuk menambah hasil dari bobot tanaman, hasil dari pembuahan, dari buah, tetapi juga menghindarkan dari penyakit-penyakit daun yang memang bermunculan pada tanaman cabai itu sendiri. Ya, saya lanjutkan lagi cara melakukan pruningnya.
Di sini kita lakukan saja pemotongan. Di sini juga. Di sini. Dan ini adalah salah satu tanaman yang sudah di pruning. Nantinya dengan adanya bantuan cahaya matahari seperti ini di pagi hari, itu bekas pruningan, bekas pemotongan ini itu nanti akan langsung kering, sehingga bisa menghambat pertumbuhan jamur yang memang mungkin saja yang menempel pada batang-batang ini. Ini adalah waktu yang tepat ya untuk melakukan pruning, yaitu di saat matahari itu sudah mulai muncul, atau sebelum muncul juga nggak apa-apa, tapi harus dipastikan bahwasanya di hari itu, di waktu itu juga nanti setelahnya matahari itu muncul atau bersinar. Nah, ini juga siap dilakukan pemangkasan ya. Jadi gitu ya teman-teman, dalam melakukan pemangkasan ya kita harus sabar, harus selektif ya. Dan karena ini mungkin masih banyak cabai yang belum dilakukan pemangkasan, saya akan melakukan pemangkasan terlebih dahulu. Mungkin untuk video mengenai pemangkasan dari cabai sampai sini dulu ya teman-teman. Nanti hasil dari pemangkasan ini bisa kita lihat dalam video-video selanjutnya dari Karangan Farm. Tentu saja dalam budidaya cabai ya memang kadang tanaman kita itu bagus sekali, kadang juga tanaman-tanaman kita ya jelek gitu. Tetapi selama kita terus melakukan perawatan, ya diharapkan nanti tanaman-tanaman kita akan memiliki hasil yang bagus, dan juga pertumbuhan dari buah juga bagus. Tetapi itu juga ditentukan oleh banyak sekali faktor-faktornya ya. Jadi kita memang harus bersabar dalam melakukan penanaman cabai seperti ini. Oke, mungkin karena saya harus melanjutkan ke tanaman-tanaman yang lain, mungkin video dari pruning ini sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir, dan juga jangan lupa untuk menonton video-video kami selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton kami di Karangan Farm.